Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Allah sempurnakan dengan karunia-Nya nikmatul iman, Islam wal ihsan. Disempurnakan dengan istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah garibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita berlanjut fi sifati hayaihi sallallahu alaihi wasallam wa misakihi, menerangkan dengan dua sifat yang sangat mulia. Rasulullah ini menerangkan tentang sifat rasa malu. Rasulullah mempunyai sifat haya. Kemudian Rasulullah juga suka bercanda dengan para sahabatnya, kemudian bercanda dengan keluarganya, terutama kepada cucu dan anak-anak kecil. Beliau sering bercanda kepada anak-anak tersebut. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal a'dra'i fi hidriha. Digambarkan dari sahabat Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa beliau menyifati atau menerangkan tentang sifat hayanya Nabi, rasa malunya Nabi, digambarkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, dinyatakan adalah lebih pemalu daripada seorang gadis yang dimana dia adalah berada di dalam tempat rias. Jadi beliau adalah lebih malu. Sifat kemalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat hayanya Nabi itu lebih haya, lebih malu daripada seseorang gadis yang saat dia adalah dirias di dalam tempat riasnya. Itu adalah gambaran tentang sifat hayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau memberikan satu gambaran bahwa sifat haya ini disebut-sebut oleh Nabi adalah bagian dari sifat keimanan. Dari tentang kekuatan iman seseorang ini akan terlihat dengan sifat hayanya. Maka beliau ungkapkan di dalam beberapa hadis, salah satunya adalah menyatakan al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu, sifat haya itu adalah bagian dari cerminan keimanan seseorang tersebut. Wa kana idza kariha syai'an urifa fi wajhihi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat ketika ada satu hal, satu amaliyah, satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana itu akan menghilangkan sifat haya, artinya orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa ada rasa malu. Itu nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wajahnya. Artinya nampak tidak suka, tidak ridho dengan sesuatu yang tidak baik tersebut. Ini adalah gambaran sifat haya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi hayaan, la yusabbitu basarahu fi wajhin ahadin.
Kemudian beliau juga memberikan satu contoh bagaimana di dalam tata cara yang beliau ambil ketika beliau berhadapan dengan seseorang, ketika beliau berhadapan saling pandang dengan seseorang, dengan sahabat itu, beliau kalau memandang kepada para sahabat-sahabatnya itu tidak fokus kepada satu orang saja. Karena orang kalau dipandang dengan satu orang saja itu kan kemudian akan ada rasa yang lain. Kenapa saya kok dipandang begitu? Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pandangan kepada seluruh para sahabat yang dihadapi, seolah-olah para sahabat itu mendapatkan perhatian secara menyeluruh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu mendapatkan bagian dari rahmatnya Allah yang diberikan kepada Nabi, yang ditempelkan dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah tidak membuat seseorang juga kemudian dengan perhatian Rasulullah jadi haya, jadi malu. Orang dipandang terus, jadi nggak enak dia. Justru dia akan memalingkan pandangannya dari kita, nggak berani untuk menatap kepada kita karena kita memandangnya selalu tajam, perhatian khusus kepada seorang tersebut. Maka sifat itu tidak pernah terjadi di dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukanni amma ittarahul kalam ilaihi mimma yukrahu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada al-haja ab'ada. Salah satu dengan sifat hayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau punya kehendak untuk qadil hajah. Qadil hajah itu buang air besar ataupun buang air kecil, maka di masa itu belum seperti keadaan di zaman kita sekarang. Beliau menjauh ke tempat yang dari pantauan pandangan manusia, juga nantinya akan menjauh dari mana? Dari posisi pendengaran manusia. Ketika seseorang kadang-kadang kalau qadil hajah ini kan ada beberapa hal yang tidak layak untuk didengar oleh kita, tidak pantas untuk didengar oleh kita. Satu misalnya apa? Kercikan tetesan air di saat kita buang air kecil, itu nggak layak untuk didengar oleh kita. Maka Rasulullah memberikan contoh dan memberikan cerminan bahwa sifat haya beliau menjauh dari tempat di mana kalau misalnya ada beberapa orang di situ beliau akan menjauhnya. Bahkan termasuk di dalam kajian ilmu fikih yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau itu misalnya di dalam satu tempat ingin melakukan qadil hajah, buang air kecil ataupun buang air besar, itu menggali sebuah tanah. Kemudian tanah tersebut digali sehingga tetesan air kecil tersebut akan masuk di dalam galian tanah tersebut. Kemudian kalau terjadi di situ adalah buang air besar, maka di situ akan masuk ke dalam tanah tersebut. Kemudian seusai itu adalah ditutupnya. Ini adalah bagian apa yang telah dicontohkan Nabi di dalam mencerminkan menjaga sifat hayanya. Beliau adalah selalu pemalu. Lah, bagi kita bagaimana kondisi kita? Kan sekarang ada posisinya ada di sekitar ruangan yang ada di rumah kita. Kita punya toilet ada di rumah kita. Kemudian ada tempat kamar mandi juga ada di rumah kita. Tempat buang air besar, air kecil ada di dalam rumah kita. Biar yang tadi sesuatu yang dipandang tidak baik, didengar tidak baik, dipandang tidak baik, maka kita harus berikan satu amalia mencontoh Nabi. Ketika kita masuk ke tempat kamar mandi tersebut, kemudian di saat kita punya tujuan untuk qadil hajah, menghilangkan suara-suara yang tidak layak tersebut dengan cara bagaimana? Kan kita ada keran. Nah, itu kerannya bisa kita hidupkan sehingga yang terdengar dari luar itu suara kercikan air keran, bukan suara di saat kita buang
air kecil, bukan suara di saat kita buang air besar. Kadang-kadang Bapak, kita di saat buang air besar ada suara angin yang ikut keluar bersamanya. Kalau dalam ilmu fikih dikenal adalah al-fasa wa durat. Al-fasa itu adalah yakhrujuri bi ghairi saut, yakni keluarnya angin itu tanpa ada suara. Tapi dia nanti akan apa? Menebarkan aroma yang tidak sedap. Nah, di situ perlu menjauh. Di kita kadang-kadang ribut kan? Ribut. Ada orang di majelis, di dalam perkumpulan tiba-tiba ada aroma yang tidak sedap. Itu rata-rata refleksnya orang apa? Tengok kanan, tengok kiri, dari mana itu sumbernya? Seolah-olah kita suudzon kepada samping kanan, samping kiri kita. Nah, ini adalah diberikan satu contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya terjadi kepada kita, ini kayaknya pengen buang angin, ya buru-buru kita yasta'dzin keluar dari ruangan itu. Ya, apalagi kalau ruangannya kecil, kemudian kondisinya ada agak pengap, sirkulasi udaranya tidak ada, ya kita harus yasta'dzin keluar dulu. Sekalian nanti ada amaliyah yang dicintai oleh Allah. Dan ini juga amaliyah yang diamalkan oleh Nabi, yaitu apa? Tajdidul wudu, memperbarui wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ini diantaranya adalah amaliyah yang dicintai oleh Allah. Sampai diberikan sanjungan dulu seseorang yang tinggalnya di Kuba, ya dia senang untuk bersuci. Dia kalau bersuci itu adalah al-awwal bil hajar. Kalau dia habis buang air besar, air kecil, dia bersuci dulu bil hajar dengan batu. Kemudian seusai itu dia adalah ke birkah. Birkah itu tempat air, kemudian disempurnain lagi. Setelah itu bilma dengan air. Setelah itu apa yang dia lakukan? Yatawadda'un, mereka berwudu. Sampai mendapatkan sanjungan dari Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada orang-orang yang ahli bertobat. Artinya apa? Banyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Kemudian orang-orang yang ahli bersuci, suci dari najis, suci dari hadas, ya. Kalau najis dalam kajian ilmu fikih ada 3, ada najis ringan mukhafafah, ada najis mutawassithah sedang, kemudian ada najis mughalladhah. Kemudian hadas terjadi ada 2, ada hadasul asghar, kejadian-kejadian kecil yang menuntut kita untuk berwudu atau kejadian itu membatalkan wudu. Kemudian ada kejadian-kejadian besar yang kejadian itu menuntut kita untuk melaksanakan at-taghassul, yaitu mandi besar. Ini semua dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjauh dari tempat tersebut agar tidak terdengarkan sesuatu yang tidak layak didengar oleh kita. Tidak terpandang sesuatu yang tidak layak untuk dipandang oleh kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza aradal hajata lam yarfa thawbahu hatta yatnuwa minal ardi. Kemudian beliau di saat qadil hajah ini Pak, pengen buang air kecil, pengen buang air besar, beliau tidak buru-buru membuka auratnya, kashful aurah. Membuka auratnya itu menandakan bagaimana rasa sifat haya yang ada dalam diri Nabi sangatlah tinggi. Jadi beliau tidak membuka auratnya, tidak mengangkat pakaiannya, sehingga beliau menempati posisi tempat buang air besar, air kecil itu sempurna. Kemudian baru dibuka. Itu menunjukkan bagaimana beliau menjaga, ya, auratnya itu sangat luar biasa. Kadang-kadang orang justru, ya, sembrono atau boleh dikatakan adalah walaupun itu hanya dengan keluarga, tapi kita sebenarnya walaupun dengan keluarga memberikan uswah, memberikan contoh keteladanan. Tetap
diusahakan yang rapi, yang sempurna. Misalnya kita adalah dalam kondisi di rumah, pengen ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, diusahakan adalah dengan menggunakan pakaian yang sempurna, artinya menutup aurat dengan sempurna. Misalnya kita tetap menggunakan kaos dalam, kita tetap dalam kondisi menggunakan kain sarung, jadi sempurna, aurat kita tertutup dengan sempurna. Kemudian pada saat keluar kita juga sudah rapi lagi dalam keadaan kesempurnaan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kadang-kadang ada satu hal yang kita jauh dari nilai-nilai akhlak Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita cukup ada seseorang ke kamar mandi hanya membawa sehelai kain handuk saja, sehingga hanya menutupi bagian-bagian yang benar-benar itu syawatin, tapi auratnya masih terbuka dengan kondisi artinya lututnya masih terbuka, ya. Yang tertutup hanya di atasnya lutut, ya, separuh dari pahanya tertutup, kemudian sawatin tertutup, pusarnya tertutup, tapi di dalam lututnya dan setengah dari pahanya masih terbuka. Ini adalah termasuk tidak mencontoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih-lebih lagi adalah bagi minan nisa, dari seorang wanita. Itu harus kita berikan bimbingin, ya, istri kita, mungkin putri-putri kita, itu harus kita berikan bimbingan. Jadi ketika dia kadang-kadang sekarang naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, karena memang ini diberikan bimbingan yang tidak baik. Putri-putri kita ini suka mendapatkan bimbingan di sekolah. Di sekolah ini ada namanya istilah kita apa? Olahraga, ya. Kalau dalam Islam disebut riyadhah, ya, dalam olahraga. Kemudian dalam olahraga bimbingan dari pihak sekolahnya tidak baik, kasful aurah. Justru di saat olahraga tersebut, ya, diberikan seragam yang seragamnya itu merusak tatanan kehidupan kita mengamalkan agama, yakni dengan celananya pendek atau boleh dikatakan training tapi cuman separuh. Ini adalah bagi seorang wanita tetap dihukumi adalah maksiat, karena apa? Terbuka auratnya. Ketika mulai dari lutut ke bawah ini, betisnya seorang wanita itu terlihat, itu adalah bagian dari kemaksiatan, membuka aurat. Kemudian rambutnya juga terlihat, itu adalah bagian aurat. Maka karena dia terbiasa di sekolah dengan teman-temannya, ya, laki-laki dengan gurunya juga, akhirnya apa? Di rumah terbiasa. Berangkat pulang dari sekolah kelihatan Masya Allah berjilbab rapi, setelah itu ditanggalkan semua pakaian-pakaian mulianya ini, terus dia biasa di rumah pakai celana pendek. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, karena itu arahnya adalah melanggar kepada nilai-nilai syariah. Makanya istri kita harus selalu kita berikan bimbingan. Kalau dia qadil hajah, ittiba, sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Diusahakan adalah dengan cara berbusana dengan sempurna, masuknya kemudian keluarnya juga dengan sempurna. Bahkan kalau seorang wanita itu adalah yang lebih sempurna, nanti kepalanya ini kudu ditutup dengan handuk. Nah, itu adalah untuk menjaga sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal mirfaqa labisa hidaahu wa ghatta ra'sahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau akan menuju satu tempat yang tempatnya itu tempat umum, Pak, tempat ramai, ya, gimana beliau menjaga muruahnya, menjaga kehormatannya, memberikan contoh bagaimana Nabi Muhammad adalah
dengan menggunakan pakaian yang sempurna, yang lengkap. Termasuk adalah bilhida. Bilhida itu kalau kita ya pakai sandal atau pakai sepatu, bilhida. Kemudian wa ghatta ra'sah, dan beliau adalah menutup kepalanya beliau. Kepala yang mulia ditutup. Kalau beliau membiasakan adalah dalam kondisi menggunakan kolam suah, ini namanya kolam suah, peci. Kemudian beliau juga sempurnain dengan dengan imamah. Ukuran minimal pokoknya beliau adalah kepala beliau ditutup, kemudian dengan menggunakan sandal dan berbusana dengan sempurna. Jadi bukan nilai pakaiannya bagusnya, mahalnya enggak, tapi kesempurnaannya menutup aurat, itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai disifatin oleh istri beliau yang mulia Sayyidah Aisyah sebagai ummahatul mukminin. Beliau menyatakan apa? Di dalam Rasulullah menjaga ini, ma ra'aitu faraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun. Sayyidah Aisyah, beliau memberikan satu riwayat bahwa beliau menjadi istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ini tidak pernah ada kesempatan, boleh dikatakan memberikan Rasulullah bimbingan kepada Sayyidah Aisyah, tidak pernah memandang syawatin. Jadi beliau nggak pernah tahu yang namanya syawatin. Syawatin ini adalah kelamin, tidak pernah melihat. Itu Nabi Muhammad menjaga sesuatu yang tidak layak dipandang, itu dijaga betul. Itu sampai dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah, menyatakan beliau tidak pernah melihat. Ini kemuliaan yang diberikan bimbingan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam kajian ilmu fikih, Pak, ditanyain bagaimana memandang sawatin, seseorang kita memandang aurat kita sendiri bagaimana dalam hukum fikih. Kemudian bagaimana seorang suami memandang auratnya istri, ataupun seorang istri memandang auratnya suami dalam hukum fikih? Jawabannya kan makruh. Yang makruh ini Rasulullah tidak pernah melakukannya, dan yang makruh ini Rasulullah memberikan contoh untuk ditinggalkannya. Itu adalah sifat hayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang beliau juga bersukaria, bercanda ria dengan anak-anak, dengan keluarga. Disebutkan faqad kana sallallahu alaihi wasallam yamzahu ma'an nisa'i wassibyan wa ghairihim wa la yaqulu ilal haq. Lah, di sini bahwa ketika kita bercanda dengan teman, ada obrolan-obrolan yang sifatnya itu membuat orang senang, orang bahagia dengan obrolan kita, tapi Rasulullah memberikan rambu-rambu yang harus kita jaga. Apa yang beliau katakan? La yaqulu illa haqqa. Jangan kau katakan, walaupun ini dalam kisah cerita bercandaan sama teman, jangan kau katakan kecuali yang kau katakan itu benar. Kadang-kadang kan orang kalau bikin lelucon, bikin orang lain ketawa, ketawaannya itu adalah ada unsur-unsur kebohongan. Cerita misalnya yang sering kita dengarkan itu, Pak, itu kalau misalnya enggak fakta, bukanlah sebuah kenyataan, itu sifat kebohongan. Misalnya seorang mubalik, seorang guru, seorang kiai, seorang ulama menyatakan, oh ada kejadian di kampung saya seperti ini. Nah pertanyaannya, hal huwa waqi'un fi qaryati amla, itu benar-benar terjadi atau tidak, ya kan? Ya, wah ini kalau ini terjadi di kampung saya sono, kalau di sini enggak, gitu kan? Lah pertanyaannya, itu benar terjadi enggak di kampungnya? Ya, kadang-kadang kan ada itu seorang mubalik bikin kisah gitu kan, ada imam sama makmum lagi sholat jamaah begini, cerita, kemudian tiba-tiba ada yang begini. Hal-hal yang semacam itu ada enggak kejadiannya, fakta atau tidak? Hal yang kayak begitu Rasulullah kalau toh ada cerita yang bikin orang tersenyum, orang ketawa, kisah itu tetap fakta dan itu adalah kebenaran, terjadi gitu, ya.
Ya, itu harus kita ambil. Ya, kita juga mendapatkan bimbingan dari guru-guru kita kayak begitu. Kalau kamu cerita, ceritanya harus benar. Karena kalau kamu bikin cerita itu bohong, nah ini sifat kebohongan, terus kamu sudah senang, dibujuk sama syaitan. Bercerita bohong, orang senyum semua, ketawa semua, girang ya dengan cerita bohong kita. Nanti kita akan bikin cerita bohong lagi di tempat yang lain. Nah ini Rasulullah memberikan contoh, kalau toh Rasulullah itu ada cerita-cerita yang membuat orang itu ketawa, cerita itu tetap dalam kondisi adalah hak, tidak cerita kebohongan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga istilahnya adalah perhatiannya, bercandaan kepada anak-anak. Pernah ada seseorang anak gitu, dia lagi bermain dengan burung yang dia miliki, burung peliharaan yang dia miliki. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan itu. Kemudian Rasulullah juga menegur sapa kepada anak tersebut dengan menanyakan apa itu yang kamu Kemudian Rasulullah juga memberikan satu hal, ya, wa fihi anahu la ba'sa ayyutiya sobiya at-tayra. Boleh orang itu memberikan kepada seorang anak, yakni seekor burung, akan tetapi burung tersebut yang diberikan itu adalah lilaiba, untuk main. Misalnya kalau yang anak sekarang main burung dara ya, burung dara. Kemudian burung dara tersebut ada yang sudah jinak gitu, disuruh-suruh nurut aja ya, yang misalnya pasangannya ditaruh di sana, kemudian dia lepas, dia langsung ke sana gitu kan. Lah mainan yang semacam itu diperkenankan. Rasulullah ikut seneng lihatnya ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah takziah kepada seorang anak yang lagi sedih. Kenapa? Karena dia punya mainan burung tersebut, burungnya mati ya. Burungnya mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendekati anak tersebut, kemudian menghiburnya. Bahkan Rasulullah berjanji suatu saat akan memberikan lagi, nanti kalau ada mau diberikan ke burung yang. Kemudian juga banyak kisah tentang bercandaan ya sahabat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada yang dia bercanda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu seneng ya, seneng sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia memberikan sesuatu kepada Nabi ya, menyatakan ya Rasulullah ini hadiah dariku gitu kan, diberikan hadiah. Yang pernah terjadi itu ada yang pernah memberi makanan, juga pernah terjadi. Ada juga ini dikisahkan ada memberi satu tempat ya, ada tempat madu gitu Kak. Mungkin kalau di kita sejenisnya botol ya, botol minum yang bagus gitu ya. Kemudian diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk sifat bercandarianya Rasulullah dengan sahabat dan hubungan harmonisnya antara Nabi dengan para sahabat. Nah sahabat ini sebenarnya yang ngasih hadiah ini nggak punya apa-apa dia ya. Ada seseorang yang punya tempat yang bagus, kagum, menyenangkan, maka dia dibeli, tapi belinya ngutang. Kemudian ya Rasulullah ini hadiah dariku. Rasulullah senang ya, bahagia diberikan itu, menyenangkan gitu. Namun setelah itu tiba-tiba yang pedagangnya datang kepada Rasulullah, minta ya Rasulullah bahwa itu tadi belum dibayar. Itu Rasulullah ya boleh dikerjain ya, ini dikerjain. Tapi Rasulullah SAW tabasyam, Rasulullah senyum, nggak marah gitu kan. Karena Rasulullah sudah pasti mengetahui bahwa sahabatnya ini adalah niatnya adalah bercanda kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada seseorang ya, orang boleh dikatakan dari kampung begitu, itu suka ngasih hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diberikan hadiah itu boleh dikatakan sesuatu yang paling tidak itu adalah
merupakan hasil dari kerajinan di kampungnya, di daerahnya gitu. Ya. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan satu balasan, yaitu orang tersebut ketika dia mau pergi diberikan bekal sama Nabi. Ganti Nabi memberikan hadiah yang banyak kepada orang tersebut. Kemudian adalah dia menyatakan bahwa orang ini adalah boleh dikatakan dari kampung, ya. Sebagaimana aku juga orang-orang yang daerahnya dari posisi di kampung. Kemudian Nabi Muhammad ini orang dari kampung, kemudian saya adalah orang yang di kota. Tapi ini menjadikan persaudaraan yang bagus, ya. Kemudian suatu ketika Nabi Muhammad SAW memberikan satu balasan bercanda dengan seorang yang dari kampung tersebut. Apa yang dilakukan Nabi? Dia lagi asyik, ya, lagi asyik menjual dagangan. Tiba-tiba Rasulullah ada di belakangnya. Di belakangnya dia disikap gitu, Pak. Ya, ditutup matanya ini. Orang tersebut disikap dari belakang. Siapa yang melakukan? Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah menunjukkan kedekatannya, kasih sayangnya, akrabnya Nabi kepada seseorang walaupun itu dari daerah, ya, dari pedusunan, pedalaman gitu. Kemudian dia menyatakan, man hadza, siapa ini gitu kan. Kemudian lama dia, lepasin, siapa ini? Orang ini berkali-kali meminta. Kemudian dia menyatakan, Nabi Muhammad menyatakan, ana Muhammad, atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sudah tahu bahwa di belakangnya itu yang memegang bola matanya tadi adalah Nabi Muhammad, kemudian orang tersebut gak lepas-lepas untuk menyandarkan tubuhnya di dalam tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu akrabnya, begitu dekatnya para sahabat itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pernah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bercanda dengan seseorang ajuzah. Ajuzah ini seorang nenek. Kemudian seorang nenek ini adalah, ya, wa anil Hasan radhiyallahu taala anhu qala anta ajuzun. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ud'ullaha ayyudhalanil jannah. Jadi diriwayatkan dari Hasan bahwa ada seorang nenek-nenek ngadep sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah nenek-nenek ngadep pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia minta, ya Rasulullah, doakan saya agar saya masuk surga. Ini Rasulullah bercanda dulu. Doa ini doai, tapi Rasulullah bercanda dulu dengan nenek-nenek gitu. Ya Umi Fulan, wahai ibunya seseorang. Jadi nenek tersebut dipanggil ya Umi Fulan. Innal jannata la yadkhuluha ajuz. Wahai Umi Fulan, bahwa di surga itu enggak ada nenek-nenek gitu kan. Jadi nenek-nenek tersebut ketika menyatakan itu, qala fawallat, itu sedih, ya. Ketika dibilang bahwa tidak ada di surga itu nenek-nenek gitu. Kemudian setelah dalam kondisi sedih, qala Rasulullah ahbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahu insya'a faja'alnahu abqara urban atroba. Kemudian beliau keluarkan satu ayat yang menceritakan bahwa nanti ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam surga, Allah tidak memasukkan dalam kondisi kita sudah sepuh seperti itu. Kita adalah akan dimasukkan surga dalam kondisi insyaallah masa-masa muda, lagi sehat walafiat. Kalau orang tampan lagi tampan banget, kalau lagi cantik lagi posisi sangat cantik sekali. Itulah kondisi kita semua nanti adalah masuk ke dalam surga. Jadi Rasulullah ketika itu bercanda dengan nenek tersebut, artinya adalah beliau menyatakan bahwa nenek-nenek gak masuk surga itu artinya kondisinya besok Allah akan berubah, bukan dalam kondisi ajuz wal ajuzah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah,
Semoga kita bisa mengambil bagian dari sifat mulia Nabi, dalam sifat hayanya, kemudian dalam Nabi memberikan satu contoh bagaimana kita bergaul dengan keluarga kita, dengan tetangga, teman dan sahabat, semua berpegang kepada contoh-contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal bit taufiq. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfirna wal muslimin inna iyyahum syarri masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.